surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution. Kemarin dengar isu jika Pak Jokowi dipecat dari PDIP. Menurut saya gak masalah, karena Pak Jokowi itu lebih besar daripada PDIP. Pak Jokowi lebih hebat daripada PDIP. Pak Jokowi itu ibaratnya gunung tertinggi yang ada di dunia. Sedangkan PDIP gunung tertinggi di Indonesia. Jadi saya tidak pernah khawatir. Menurut saya memang sebaiknya Pak Jokowi segera bikin partai sendiri. Atau bikin ormas yang besar banget. Tapi sebaiknya sih bikin partai ya. Kalau Pak Jokowi bikin partai sendiri, saya gabung dah. Saya gabung. Supaya apa? Supaya inspirasi Pak Jokowi menular buat kami. Aspirasi kami diserap oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi memang layak untuk menerima pengabdian orang-orang hebat di Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa kami hebat, tapi saya meyakini di Indonesia Raya ini yang masyarakatnya banyak masyarakat yang hebat akan lebih hebat bersama Jokowi. Teman-teman, apabila Pak Jokowi mendirikan partai, ikut ya. Jangan hanya Anda menjadi penonton saja. Kita terjun langsung. Kita basah-basahan dah. Kita betul-betul totalitas di sana. Karena saya meyakini manakala Indonesia, negaranya menjadi besar, negaranya menjadi hebat dan luar biasa karena Bapak Jokowi, maka kita pun akan menjadi bagian yang sama. PDIP resmi dan ternyata sudah membahasakan dari DPP-nya menyatakan bahwa memecat Jokowi. Terus apakah ini blunder atau untung atau bagaimana? Menurut Anda gimana? Menurut saya sih ini adalah blunder paling blunder, karena ya memecat orang baik satu, memecat orang yang mempunyai elektabilitas tinggi dua, kemudian memecat mantan presiden tiga. Itu blunder seblunder-blundernya, karena Jokowi itu sekarang masih punya yang namanya basic yang namanya apa? Basic pemilih atau basic orang yang suka dengan Jokowi itu masih banyak sampai sekarang. Walaupun juga ada yang benci seperti itu, tapi masih banyak. Dan terus Jokowi setelah ini arahnya kemana? Kalau menurut saya Jokowi itu tidak usah berpartai. Katakanlah tidak usah membuat partai. Biarlah anaknya nanti Gibran kalau ingin ikut ke dalam partai ataupun ingin membuat partai. Kalau anaknya yang satu kan sudah punya partai yang namanya PSI, ya kan. Kalau Jokowi tetap tidak usah menurut saya berpartai, tapi menjadi milik semua partai, karena itu akan lebih fleksibel daripada Jokowi dalam satu partai yang kedepannya pasti itu akan berseberangan dengan partai yang sekarang. Kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Katakanlah kenapa seperti ini? Katakanlah ketika Jokowi berpartai dan menjadi salah satu bagian dari salah satu partai politik, katakanlah Golkar, tidak kemungkinan besar kedepannya Golkar itu akan berseberangan juga dengan Gerindra. Jadinya nanti pecah dong Jokowi dengan Prabowo, ya akhirnya seperti itu. Atau juga ketika Jokowi itu bergabung dengan Gerindra, akhirnya
mungkin bisa saja tahun-tahun depan itu Gerindra dan Golkar itu tidak satu atau tidak satu dalam koalisi, jadi pecah dong. Kalau menurut saya tetap Jokowi biarlah berada di luar partai, kemudian memimpin partai-partai itu biar menjadi sebuah partai yang tetap solid untuk kelanjutan ke depannya, tentang sebuah koalisi yang diharapkan menjadi sebuah koalisi yang bisa mensejahterakan negara Indonesia ini, seperti itu. Dan akhirnya berita yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia sudah diresmikan oleh Partai PDIP, di mana Partai PDIP memecat kader mereka sendiri, yaitu Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Bobi Nasution. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Karena apa? Keluarga Pak Jokowi terbebas dari partai yang selama ini membelenggu mereka. Inilah awal dari kehancuran Partai PDIP. Inilah awal dari nyungsepnya Partai PDIP. Karena mereka sudah membuang orang baik kayak Pak Jokowi dan Mas Gibran dan Mas Bobi Nasution. Dan kita pastikan Partai PDIP bakalan tidak ada lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya pastikan juga bakalan banyak orang yang akan meninggalkan Partai PDIP, karena Partai PDIP tidak pernah berpihak sama rakyat kecil dan juga kepentingan masyarakat banyak. Saya pastikan Partai PDIP akan menyesal. Nah, rame ya, PDIP pecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Jika momentum ini kemudian langsung diambil, kesempatan ini langsung diambil oleh Prabowo, maka Gibran bisa bergabung ke Gerindra. Nah, sehingga ini keberlanjutannya ini akan panjang, ya kan? Keberlanjutannya akan panjang nih. Prabowo kemudian misalkan ya, selesai tahun 2029, jika Pak Prabowo masih kuat dan masih sehat, umurnya beliau 78, saya pikir masih sehat ya kalau panjang umurnya ya. Nah, akan berlanjut sampai 2034. Nah, kemudian 2034 Gibran akan melanjutkan lagi. Wah, ini semakin mengerikan ya. Jadi sebenarnya pemecatan ini malah jadi momentum bagi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Gibran. Karena saya yakin Gibran dengan momentum-momentum seperti ini, dengan pembagian kerja yang sangat-sangat efektif ini dilakukan oleh Prabowo dan Gibran, nama Gibran akan semakin melambung, ya kan? Karena kita merasakan saat inilah kelihatan wapres itu ya. Kerjaan wapres itu benar-benar teng ya. Gibran itu benar ke lapangan, nyambut masyarakat, ketemu masyarakat, masyarakat disentuh semua. Kan saya sudah katakan, masyarakat ini kalau kita bicara masyarakat di bawah, itu mereka nggak peduli apa yang terjadi di atas. Yang penting orang pimpinan, presiden, wapres datang ke mereka, menyentuh mereka, bertemu mereka, itu hatinya langsung tersentuh dan langsung klik gitu. Itu akan tertancap sampai 5 tahun ke depan. Mengerikan, ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan PDIP ini harusnya dia narik Gibran lagi, mestinya. Tapi ya sudah, PDIP melakukan semacam politik politik yang maksudnya agak norak ya. Maksudnya mencari cari perhatian ya. Pemecatan harus pakai konferensi pers macam-macam, dengan SK yang beredar di mana-mana, itu kan cari perhatian banget. Ini beberapa masyarakat sudah mulai nggak respect lagi sama PDIP. Yang respect ya tetap orang PDIP aja, ya kan? Orang PDIP aja, tapi masyarakat yang lain pasti akan tidak respect dengan persoalan itu, ya kan? Nah, mestinya PDIP tidak perlu melakukan ini, mestinya, itu analisa saya, tapi kan mereka terserah, kan mereka partai. Nah, jadi kemudian Pak Jokowi di mana posisinya? Kalau menurut saya Pak Jokowi dia akan sendirian aja.
tetapi dia berada di mana-mana. Dia tidak di partai, tapi dia ada di semua partai. Nah, gitu dia. Kayaknya dia akan mengambil posisi seperti itu, Pak Jokowi. Gibran saya yakin nih 60% bergabung dengan Gerindra. Ya 40%-nya gabung dengan Golkar. Tapi menurut saya Gibran akan aman di Gerindra dibanding di Golkar, karena Golkar itu partai yang sangat modern. Dinamikanya sangat luar biasa kalau di Golkar. Nah, kalau Gerindra itu kan masih paternalistik ya, masih Prabowo minded ya. Jadi kalau Gibran di Gerindra itu masih aman. Pak Prabowo terserah naruh Gibran di mana. Kalau di Golkar itu pertentangannya sangat luar biasa, ya kan? Sangat luar biasa, dinamikanya sangat luar biasa. Di sana kalau sudah menunjukkan Golkar sekarang Bahlil jadi ketua Golkar aja udah menunjukkan bahwasanya Golkar itu partai yang modern nih. Siapa saja bisa jadi ketua Golkar, ya kan? Tapi kalau Gerindra, PDIP, Demokrat, ya kan, nah itu udah partai terah. Nah, sama satu lagi PKS begini ya, PKS sama kayak Golkar, partai modern. Jadi siapa saja bisa jadi presiden partai atau ketua Golkar ya. Kalau di PKS kan presiden namanya ya. Kan kita udah lihat ya, PKS itu siapapun bisa jadi presiden, ganti-ganti. Itu partai modern seperti itu menurut saya. Jadi nggak pakai terah ya. Kenapa nggak masuk PSI? Nah, PSI itu menurut saya itu hanya dijadikan sebagai apa ya, skoci aja. Jadi dia akan ngikut aja di belakang, tret. Nanti yang gede Gerindra udah besar sendiri. Nanti dia PSI itu kan backup aja di belakang. Itu kayaknya strategi politiknya seperti itu. Saya tidak yakin PSI akan dibesarkan seperti partai-partai yang lain. PSI itu ya ngambil di partai menengah aja. Nah, untuk penyelamatan aja, skoci aja yang dilakukan oleh PSI. Jadi Gerindra akan berkibar di 2029. Gerindra akan berkibar. Ya, kalau Pak Prabowo masih sehat, panjang umur, Pak Prabowo akan jadi presiden lagi, Gibran akan jadi wapres lagi. Kemudian di 2034 Gibran akan calon presiden. Nah, masalah pasangannya siapa? Itu kita tidak tahu. Bisa jadi AHY, bisa jadi Erick Thohir, bisa jadi Sandiaga Uno, atau Bahlil, atau siapapun, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Gibran di 2034 akan nyalon sebagai presiden. Kalau prediksi saya, nggak mungkin Gibran akan berlawanan dengan Prabowo di 2029. Kalau Prabowo masih nyalon